Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dipancarluaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon, radioku Inspirasi Spirit Hati. Apa kabar sahabat radioku semuanya? Kami doakan kabar sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah. Mudah-mudahan aktivitas yang telah dilakukan berjalan dengan lancar, aktivitas yang akan akan dilaksanakan juga berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini ya, tepatnya di hari Rabu di tanggal 23 Syafar 1446 Hijriah, bertepatan di hari yang ke-28 dari bulan Agustus 2024 ya. Senang sekali rasanya saya Farhan Nawawi hadir di program acara Pesantren Hatiku ya, di hari Rabu edisi kali ini, yaitu kajian kitab kita adalah kajian kitab Aqidatul Awam bersama narasumber kita yang alhamdulillah beliau sudah hadir di studio radioku Cirebon. Ada Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad yang alhamdulillah beliau sudah hadir di studio radioku Cirebon. Kita akan bersama-sama belajar dengan beliau sekali lagi dengan kajian kitab Aqidatul Awam Ustadz ya. Dan insya Allah topik ataupun pokok pembahasan kita di edisi kali ini yaitu tentang Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita sapa beliau yang sudah hadir di studio radioku Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar Kang Farhan beserta semua radioku? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, berikan afiat, memberikan kita istiqomah. Amin. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah, luar biasa Ustadz ya. Minggu kemarin kita ada sedikit keperluan dan alhamdulillah di pekan kali ini kita bisa kembali bersua dengan sahabat radioku semuanya, dan kita akan kembali melanjutkan Ustadz pembahasan kita di 2 pekan kemarin, yaitu kita akan membahas tentang Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustadz untuk diberikan pembukaan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa mustafahu habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi wa taba'a bihuda. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya rabbana idza syi'ta anta jalal hazana sahla ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa a'anahu alaihi waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Wa ba'du, yang kami hormati dan kami cintai guru mulia kita semua, guru mulia kami Buya Yahya beserta segenap keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah jaga guru-guru mulia kita, Allah kabulkan hajat-hajat beliau, Allah mudahkan dakwah langkah dakwah beliau. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang amat sangat banyak untuk beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap kru radioku, juga Kang Farhan sekeluarga, dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga panjang umur, amin, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang terpilih untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, inayah, hidayah untuk selalu berbuat kebaikan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai insyaallah. Alhamdulillah, kalau kemarin Kang Farhan kita sudah membahas tentang paman-paman dari baginda Nabi Muhammad SAW, begitu juga bibi-bibi beliau, dan juga mana paman yang masuk Islam bersama baginda Nabi, mana yang mengingkari, dan mana yang tidak menemukan baginda Nabi diutus sebagai Rasul, beserta pendapat ulama
yang tertera kemarin, juga bibi-bibi Rasul, mana yang beriman dan mana yang tidak menemui Islam dan mana yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita sudah jelaskan di pekan yang kemarin. Fa insyaallah untuk sekarang baru kita bisa bertemu kembali ini dengan para sahabat radioku, Masya Allah. Insya Allah pada pekan kali ini kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj. Baik. Berkata Nazim rahimahullahu ta'ala, wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin laylan likudsin yudra, wa ba'da isra'in urujul lissama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. An-Nazim di sini menyampaikan bahwasanya wa qabla hijratin nabiyil isra, sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Madinah Munawwarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan atau memuliakan nabinya, memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj. Min Makkatin lailan. Isra itu adalah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari min Masjidil Aqsa, min Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, dari Makkah, min Makkatin lailan, dari Makkah pada malam hari likudsin yudra, ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ada di Palestina. Wa ba'da Isra'in, setelah Isra, Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan baginda Nabi Muhammad dengan Mi'raj, yaitu diperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dimuliakan untuk diperjalankan ke langit atau ke Sidratil Muntaha. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sampai di Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW tersebut, Allah muliakan Rasulullah SAW untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dan juga mukhatabah atau berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah min ghairi kaifin wa inhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad, tanpa adanya kaif atau perantara, tanpa adanya pembatas, cara baginda Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pembatas, tanpa adanya perantara. Bagaimana caranya hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang tahu. Waftarad, ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, iftarada alaihi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan, salat 5 waktu yang asalnya itu ba'da khamsina farad, setelah 50 kefarduan salat yang harus dijalankan baginda Nabi, akhirnya dipotong sampai menjadi 5 waktu. Nah, di bait ini ada beberapa pembahasan atau ada beberapa yang permasalahan yang para ulama membahas dengan secara detail, bahwasanya Rasulullah SAW ini sebelum hijrahnya baginda Nabi ke Madinatul Munawwarah, sebelumnya karena kita kembali dulu ke sirah atau ke sejarah baginda Nabi, katanya di situ disebutkan sebelum Isra dan Mi'raj ini ada namanya Amul Huzn, tahun di mana Rasulullah SAW diuji dengan kesedihan. Tahun pertama meninggalnya istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Khadijah. Tahun kedua ditinggal baginda Nabi Muhammad SAW dengan atau beberapa bulan setelahnya pun paman beliau yang selalu mendukung dan selalu mengayomi Rasulullah SAW pun meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dua kesedihan ini, Rasulullah SAW sangat bersedih atas kepergiannya orang-orang yang
berperan atau berjasa besar untuk kemuliaan Islam, untuk langkah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggal oleh istri tercinta dan ditinggal juga oleh paman yang ia sangat cintai. Namun Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam fikih sirahnya memahami sirah, apa hikmah yang terkandung di dalam perginya istri baginda Nabi dan juga paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada orang-orang, ingin membuktikan kepada kita semuanya bahwa jayanya Islam, bahwa kuatnya Islam, bahwa menyebarnya Islam itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak karena Sayyidah Khadijah dan tidak karena Abu Thalib. Nah, itu ingin mengajari dan ingin memperlihatkan kepada kita bahwasanya memang kita tahu dari sejarah bagaimana peran Sayyidah Khadijah itu sangat benar-benar berjuang untuk Rasulullah, hartanya untuk kejayaan Islam dan yang lainnya, dan bagaimana backup atau perlindungan seorang Abu Thalib, melindungi dari orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah, tapi mereka pun segan karena masih ada paman beliau yang agamanya mungkin masih mengikuti orang-orang Quraisy. Nah, karena segannya itu. Nah, maka dua orang ini sangat berperan penting sampai orang-orang mungkin pada saat itu beranggapan bahwasanya jayanya Muhammad atau jayanya Islam ini karena dua orang tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada semuanya, termasuk kepada kita semuanya, bahwa Islam jaya karena Allah, Islam jaya karena mutlak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridha untuk kejayaan Islam ini. Makanya diambil satu-satu. Nah, tapi pun itu membekas di hati baginda Nabi Muhammad SAW karena mengetahui, karena istrinya dan pamannya ini adalah orang-orang yang sangat berjasa dan sangat mempunyai peran penting di dalam penyebaran agama Islam. Akhirnya kesedihan Rasulullah SAW itu dikatakan waktu itu di rumahnya Ummu Hani, putri dari Abi Thalib. Jadi di rumah beliau itu ada satu kamar yang dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dimuliakan Rasulullah SAW itu dengan Isra'-nya baginda Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah SAW tadi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram pada malam hari ke Masjidil Aqsa Palestina, seperti yang dicatat atau yang disampaikan di firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra. Nanti akan kita bahas. Akhirnya Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah dengan Isra tadi, bertemu dengan malaikat Jibril, diperintahkan Rasulullah untuk sholat di Makkah, di Masjidil Haram. Setelah itu Rasulullah SAW menaiki buraq, dan perjalanan Isra dan Mi'raj itu dengan jasadnya dan dengan ruhnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang para ulama khilaf juga di Isra-nya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya dimuliakan, berjalan ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Di jalannya bertemu dengan, berziarah ke makamnya Nabi Musa. Katanya, marartu bi Musa lailatan usriya bi faraaituhu qaiman yusalli ala qabri. Katanya, pas saya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berjalan di samping makbarah atau di samping kuburannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu aku melihat dia sedang berdiri yusalli ala qabri. Katanya, dia sedang sholat, menunaikan ibadah menurut agamanya Nabi Musa, tentunya ibadah kepada Allah di atas
kuburannya tersebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang syahid, orang-orang para nabi dan juga para orang-orang soleh itu meskipun jasadnya meninggal di bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau-beliau dengan beribadah ketika wafatnya, masih melanjutkan ibadahnya itu. Nah, sampai Baitul Maqdis. Lalu dari Baitul Maqdis ini dari Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala muliakan juga untuk menghadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diajaknya jalan-jalan ke singgasana langit untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai difardukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salat 5 waktu. Nah, salat 5 waktu yang tadinya 50 waktu. Akhirnya mau balik dari kefarduan 50 waktu itu, bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyuruh baginda Nabi untuk meminta keringanan dari Allah, karena Nabi Musa tahu umatnya tidak akan mampu untuk melakukan 50 waktu tersebut, sampai jadi 5 waktu dan turun menyebarkan ke umat dengan kefarduan sholat 5 waktu. Nah, yang ingin kita bahas adalah Isra-nya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apakah dengan jasadnya ataukah dengan ruhnya saja, ataukah dengan hatinya, ataukah dengan seperti pembahasan yang dibahas di antaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, atau ya Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra itu dengan ruhnya saja, bukan dengan jasadnya. Tapi jumhur sahabat dan jumhur ulama berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Isra dan Mi'rajnya dengan ruhnya dan jasadnya dalam waktu yang singkat, katanya di sepertiga malam, tapi sebelum subuh sudah selesai. Nah, itu Isra Mi'rajnya. Nah, ini menurut Sayyidatuna Aisyah, Isra-nya baginda Nabi itu dengan hatinya, bukan dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Tapi jumhur para sahabat dan jumhur ulama kita berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dengan Isra, dengan jasadnya dan dengan ruhnya. Karena apa? Karena itulah mukjizat. Kalau kita faham mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin, mungkin mustahil, di luar nalar manusia, tapi terjadi di tangan para nabi untuk dakwah risalahnya, untuk menjelaskan kepada orang yang tidak beriman bahwasanya ini saya diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai Sidratul Muntaha, sampai di situ bertemu dengan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak di situ, ini bukan untuk catatan kita nih. Bertemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat. Nah, tapi Rasulullah di tempat itu gitu. Bertemunya. Nah, itu termasuk juga pondasi atau pemahaman dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah nanti kita bahas satu-satu. Nah, kemudian yang kedua, apakah Isra-nya Rasulullah SAW ini, apakah ketika Mi'raj Rasulullah SAW ini benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan matanya, atau dengan basirohnya, dengan hatinya, mata hati gitu ya, mata hatinya. Nah, atau yang dilihat Rasulullah bukan Allah, tapi itu adalah malaikat Jibril. Nah, termasuk yang berpendapat seperti ini juga Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj. Tapi yang Rasulullah lihat adalah Jibril pada suratihi al-haqiqah. Dengan Pada bentuk yang nyata. bentuk yang nyatanya, bentuk aslinya. Bentuk asli. Nah, biasanya kan Rasulullah ketemu malaikat Jibrilnya Menyerupai nyamar. manusia ya. Ya, Seorang seperti laki-laki yang di gitu ya. hadis Jibril itu, di hadis Sayyidina Umar. Ada datang orang dengan baju putih, betul. rambutnya hitam pekat. Tapi tidak ada yang tahu kita ini, seakan-akan dia musafir tapi tidak ada bekas-bekas safar. Iya, tidak ada tanda-tanda dia ini musafir. Tapi di antara kita pun nggak ada yang kenal. Nah, itu malaikat Jibril menyamar. Nah, tapi ini ketika Isra-nya baginda Nabi, Rasulullah melihat malaikat Jibril pada gambarnya atau pada surahnya, pada zatnya yang asli, bukan menyamar dengan beberapa sayap gitu disebutkan. Pun demikian ditolak juga pendapat Ummuna Aisyah ini dengan jumhur sahabat yang lain. Bahwa Ibni Abbas juga berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah dengan Isra wal Mi'raj, dengan jasadnya dan dengan ruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Dengan matanya. Sayyidah Aisyah berkata dengan hatinya. Sayyidina Ibn Abbas berkata dengan matanya. Apakah kata sampai Sayyidah Aisyah menyampaikan satu pendapat, katanya, man qala bi anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Yang berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa taala dengan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya, faqad kadzab, dia sudah berdusta. Nah, apakah kalamnya Sayyidah Aisyah ini akan mengkafirkan, akan menuduh bahwasanya Ibn Abbas ini juga berbohong? Karena Ibn Abbas bilang Rasulullah SAW ra'a rabbahu, melihat Tuhannya di Isra dan Mi'raj. Akhirnya ada yang mentakwil, katanya yang dimaksud perkataan Sayyidah Aisyah itu bahwasanya yang bilang Rasulullah melihat Tuhannya ketika Isra dan Mi'raj, dia sesungguhnya telah berbohong, maksudnya dengan mata kepala sendiri. Dan Ibn Abbas juga bilang Rasulullah SAW melihat Tuhannya dengan mata batinnya atau mata basirohnya, dengan mata hatinya. Maka untuk menggabungkan dua perkataan tadi, yang bilang dengan mata kepala sendiri, nah itu yang disalahkan oleh Ummuna Aisyah. Tapi Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha tidak menyalahkan kepada yang bilang bahwasanya Rasulullah melihat Allah dengan mata hatinya. Nah, Ibn Abbas juga melihat Allah, ditakwil dengan melihatnya dengan mata hatinya. Nah, itu untuk jalur tengah lah ini. Tengah ya, nah, benang merahnya. Benang merahnya. Tapi pun yang dikukuhkan adalah pendapat bahwasanya Rasulullah SAW dengan mata kepala beliau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata salah satu ulama Ibnu Rahaweh atau Ibnu Mardaweh, antara dua itu, katanya, ma Aisyatu minna bi'a'lama min Ibni Abbas, tidaklah Sayyidah Aisyah itu lebih alim, lebih mengetahui dalam hal ini ketimbang Ibn Abbas. Maksudnya pendapat Ibn Abbas dan pendapat sahabat-sahabat besar yang lainnya lah yang kita pegangi. Karena apa? Karena Ummuna Aisyah waktu itu masih sangat kecil. Masih sangat kecil. Mungkin masih umur berapa? Sebelum nikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW juga. Nikah umur 9. Ya, itu sebelumnya. Berarti umur berapa? Masih kecil, dan perkataannya sudah tidak dijadikan sandaran rujukan yang sangat kuat, dibanding lawannya adalah perkataan-perkataan sahabat-sahabat yang besar waktu itu. Nah, karena ini
Itu kalau boleh tanya itu pengucapan kata-kata seperti itu ketika sebelum nikahnya atau memang ucapan itu ketika sudah menikah dengan baginda Nabi? Ada dua versi. Ada yang bilang sudah dengan baginda Nabi tapi belum berkumpul karena Sayyidah Aisyah belum menikah. Sudah diakadkan. Oh iya, belum satu ya, belum satu rumah. Belum satu rumah. Karena kapan satu rumahnya? Setelah hijrahnya baginda Nabi ke Madinah kan. Oh iya. Nah, ini kan waqabla hijratin Nabiil Isra, sebelum hijrah. Ada yang bilang belum, hanya saja sudah pernah Jibril sudah memberitahu bahwasanya calon istri baginda Nabi adalah Sayyidah Aisyah, ini bakal jadi istrinya kelak. Nah, sudah baru diketahui, baru diberi kabar tentang itu saja. Belum menikah. Nah, itu diantara sejarah-sejarah yang tercatat. Ini permasalahan pertama. Dari sini juga kita bisa simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga bisa dilihat. Nah, kayak gitu. Kita kelak nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin pembahasannya setelah jeda dulu berikut ini. Baik. Syukran Ustadz atas penjelasannya ya. Nanti akan kita kembali lanjutkan masih dengan topik Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya di segmentasi berikutnya. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati dipancar luaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan sahabat radioku semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh media partner kami, Radioku Network yang sudah mensiarkan program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini. Diucapkan terima kasih banyak kepada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, kemudian Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor. Diucapkan terima kasih juga buat Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kaltim, Radioku 106,3 Martapura, dan Radioku 93,6 Aceh Besar. Diucapkan terima kasih sudah ikut merilai program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sahabat radioku semuanya, kita kembali ke pembahasan kita ya, masih dengan rujukan ataupun referensi kitabnya dari Aqidatul Awam. Dan pembahasan kita di segmentasi kali ini masih berkaitan dengan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz untuk kembali melanjutkan penjelasannya. Baik Kang Farhan, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita melanjutkan tadi pembahasan sebelum kita membahas ru'yatullah atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu bagaimana hukum orang yang mengingkari atau tidak percaya terhadap Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Misalnya ada satu orang dia mengingkari nih, saya meskipun muslim saya tidak percaya bahwa Rasulullah SAW itu melakukan Isra Mi'raj, atau Rasul itu Isra dari Makkah ke Palestina di malam hari. Nggak ada itu kisah buatan-buatan para perawi, misalkan seperti itu. Ada yang bertanya seperti itu. Nah, maka hukumnya seperti apa? Para ulama menjawab, orang-orang yang mengingkari Isra Mi'raj ini ada dua. Dia mengingkari Isra, hukumnya kalau yang dia ingkari adalah Isra-nya, itu dia keluar dari iman atau dia ini kafir, keluar dari agama Islam. Nah, jika yang berkata adalah seorang muslim. Kalau yang berkata bukan muslim, ya itu memang mereka sama Tuhan pun tidak percaya, apalagi sama sesuatu yang mendalam di agama ini. Nah, ini orang Islam ketika mengingkari kejadian Isra, maka para ulama sepakat kalau dia ini keluar dari iman, atau dia ini murtad, atau dia ini kafir. Kenapa? Karena dia telah mengingkari Al-Quran. Karena sudah jelas-jelas dalilnya Isra itu
dalil qat'i yang disebutkan di Al-Qur'an di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yang telah mengisrakan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan pada malam hari minal masjidil haram daripada Masjidil Haram ilal masjidil aqsa sampai ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina yang kami telah berkahi sekelilingnya, yaitu sekelilingnya Masjidil Aqsa di Palestina, linuriyahu min ayatina untuk menunjukkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Nah, maka kita pun mengetahui dari ayat ini nih bahwasanya negeri Palestina adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabinya. Di sana banyak kuburan-kuburan para nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala berkahi tanahnya dengan kesuburan, kemakmuran juga di negeri Quds tadi di Palestina tadi, untuk menunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Nah, di ayat ini pun banyak innahu huwas samiul basir, nanti kita jelaskan juga perbedaan ulama di sini. Nah, bahwa Rasulullah SAW Isra itu dengan dalil qat'i, dalil yang sudah tidak bisa ditolak lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan sedetail-detailnya dalilnya dalam Al-Qur'an. Maknanya kalau ada yang mengingkari Isra-nya baginda Nabi, dia pun mengingkari Al-Qur'an. Orang yang mengingkari Al-Qur'an adalah orang-orang yang keluar dari iman, keluar dari agama Islam. Ini. Yang kedua, jika dia mengingkari Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit. Nah, itu hukumnya seperti apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang kafir juga karena ada dalilnya. Ada yang bilang tidak sampai derajat kafir, tapi dia ini fasik. Dia ini dihukumi sebagai orang-orang yang fasik. Kenapa? Memang dalil Mi'raj tidak ada di dalam Al-Qur'an secara qat'i, secara jelas. Secara jelas, adanya hanya isyarat-isyaratnya aja di surat Thaha itu. Apa di surat Thaha? Ya, wa fakana qaba qausaini au adna summa dana fatadalla. Nah, itu summa dana fatadalla. Fakana qaba qausaini au adna. Nah, itu sampai di ayat-ayat itu menjelaskan, katanya para ulama, ini mengisyaratkan kepada Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, tapi para ulama tafsir dan para ulama yang lainnya tidak menjadikan ini adalah dalil qat'i yang menunjukkan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak ulama juga mentakwil ini adalah ketika bertemu dengan Jibril dengan rupanya yang asli. Banyak juga daripada ulama berkata seperti itu. Nah, jadi tidak ada dalil yang qat'i, yang ada hanya dalil dari hadis-hadis yang amat sangat banyak. Kenapa dihukumi fasik? Karena dalilnya juga banyak dari hadis-hadis dan kuat-kuat. Diriwayatkan banyak sahabat, bahkan ada yang berkata ini sudah jadi dalil yang mutawatir aslinya. Karena saking banyaknya sahabat yang meriwayatkan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Isra dan Mi'raj, hukum mengingkarinya. Tadi kalau Isra jelas dia ini kafir, keluar dari agama Islam. Jika dia diucapkan dengan benar-benar dia meyakini Rasulullah tidak melakukan Isra, dia meyakini benar-benar dalam keadaan sadar, keluar dari agama Islam. Adapun tadi jika mengingkari Mi'raj, ulama berpendapat paling mentok orang yang berkata demikian atau pengingkar Mi'rajnya baginda Nabi dihukumi sebagai orang fasik, karena dalilnya sabit dengan hadis-hadis yang amat sangat banyak. Kemudian juga di Mi'rajnya baginda Nabi ada salah satu kisah bahwa Rasulullah SAW ini melihat
Allah Subhanahu wa taala. Dari sini banyak ulama merinci permasalahan bagaimana hukum melihat Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah wal jamaah yang kita anut ini meyakini bahwasanya ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala itu boleh secara aklan wa syara'an. Boleh secara akal, boleh secara syara', secara agama. Fil akhirah lil mu'minin, di akhirat nanti kelak kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala insyaallah bagi orang-orang yang beriman. Nah, adapun kelompok yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, diantaranya Mu'tazilah, bilang kalau mustahil kita ini tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala la fid dunya, tidak di dunia, wala fil akhirah, tidak pula di akhirat, wala fil barzakh, nanti tidak di barzakh, tidak di dunia, tidak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat. Ini perkataan Mu'tazilah, bukan ahlu sunnah. Kita ahlu sunnah berkata seperti apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala boleh di akhirat ya. Boleh aklan wa syara'an. Secara akal, secara syara' boleh. Nanti di dunia juga akan dibahas. Karena apa? Karena dalilnya amat sangat banyak, terang benderang. Menurut sunnah, menurut mantik, menurut akal-akalan, menurut ijma' para sahabat, para ulama, salafan wa khalafan. Ulama dulu, ulama sekarang sepakat kita ini nanti kelak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak, tidak bisa ditolak. Ya, Mu'tazilah tetap enggak boleh. Kenapa katanya Mu'tazilah tidak boleh melihat Allah, tidak di dunia, tidak di akhirat? Karena kalau sudah melihat maka butuh kepada jihah wal muqabalah. Ana melihat antum, Kang Farhan. Berarti posisi antum pun harus ada di hadapan ana. Iya, betul. Nah, butuh ada di hadapan, dan pastinya ada tempat yang mengikat kita berdua ini. Betul. Yang melihat dan yang dilihat. Pastinya bertempat. Sedangkan madhab mereka tidak bisa. Allah itu tidak bertempat, tidak butuh ini, sama juga seperti kita. Makanya mereka ini, bukannya kita sepakat ya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, maksudnya kita tidak bisa melihat Allah. Allah itu ada tapi tidak bisa kita lihat, karena kalau kita lihat nanti ada apa? Tadi ada tempat, ada muqabalah tadi, ada hadapannya. Nanti juga ada batasan-batasan untuk Allah. Nah, maka itu mustahil. Baik nih. Makanya kita ahlu sunnah itu tidak mengkafirkan Mu'tazilah, karena memang tujuan mereka itu kadang baik, tapi dia luput dengan dalil-dalil yang lain, dengan sifat-sifat Allah yang lain. Nah, seperti itu. Makanya ahlu sunnah menjawab tuduhannya tadi harus ada tempat, harus ada hadapan. Itu gimana? Sementara Allah tidak di atas, tidak butuh tempat. Antum bilangnya seperti itu kan ahlu sunnah kan? Ya, kita bilang seperti itu. Makanya ahlu sunnah bilangnya bila kaifin wan hisar, tanpa adanya pembatas, tanpa adanya perantara apapun. Gimana caranya? Ahlu sunnah menyerahkan pengetahuan itu atau kejadian itu kepada Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Yang penting kejadian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ulama sudah berpendapat yang demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kalau secara akal-akalannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yeah. Setiap yang ada boleh dilihat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Allah Maha ada. Setiap yang ada boleh dilihat. Kalau kita bilang ini ada itu, boleh nggak kita melihatnya? Boleh. Nah, seperti itu. Setiap yang ada itu boleh dilihat. Yasih an yura gitu. Boleh dilihat itu. Dan juga dalilnya tadi kita sampaikan di hadis banyak, di Quran, di ayat banyak. Di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
wajah orang-orang yang beriman itu pada hari itu bercahaya. Wujuhun yauma idzin nadhirah, bercahaya. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhirah, mereka akan melihat. Nah, makanya mereka orang-orang mukmin kelak di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil kita Ahlussunnah. Ternyata Mu'tazilah punya takwil yang berbeda. Ini katanya maksud ayat ini wujuhu yauma idzin nadhirah, mereka orang-orang mukmin, ini kata yang bukan Ahlussunnah, kelak di hari kiamat bercahaya mukanya. Ila rabbiha, ini ada yang dihapus katanya. Ada yang dibuang. Iya, ada yang dibuang dan boleh secara bahasa katanya. Ila ni'mati atau naimi rabbiha muntadhirah. Nadhirah itu diartikan intizar, bukan diartikan melihat tapi menunggu. Nah, mereka orang-orang mukmin hari itu, hari kiamat nanti kelak di surga, mukanya bercahaya dan menunggu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya melihat, katanya mereka. Katanya kita, ini takwil jauh. Kenapa? Ini kan maknanya sangat jelas. Nadhiro ini adalah melihat. Mentakwil kepada yang lebih, makna yang lebih jauh lagi ini tidak diperbolehkan. Nah, ada juga banyak dalil, diantaranya lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Para ulama tafsir berkata di ayat ini, bagi orang-orang yang dia ini berbuat baik, al-husna, mendapatkan pahala dari Allah, wa ziyadah, yaitu mendapatkan surga Allah, mendapatkan pahala dari Allah berupa surga atau balasan dari Allah berupa surga, wa ziyadah, dan juga tambahan nikmat yang lainnya, yaitu ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan bonus bagi orang-orang yang mukmin. Ini dalil kedua Ahlussunnah. Juga ada juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Allah, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, ar-rabbihim, dari Tuhannya itu, lamahjubun, mereka itu terhijab dari Tuhannya. Katanya Imam Syafi'i, kalau kita katakan orang kafir itu terhijab, maknanya orang mukmin terbuka hijab itu, melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik pun berkata, katanya kalau kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dikatakan Mu'tazilah tadi, maka ngapain Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau orang kafir itu bakal dihijab? Kita juga terhijab. Nah, itu menurut Imam Malik. Ya, kalau kita dihijab, ngapain ada ayat yang menunjukkan orang kafir itu terhijab dari Allah Subhanahu wa taala? Sama-sama terhijab. Maknanya bahwasanya kita pun akan dibuka hijabnya. Maka ada dua nanti, kita melihat Allah itu di dua tempat. Katanya semua pertama orang mukmin melihat Allah yang pertama di mauqif, alam barzah, itu melihat Allah Subhanahu wa taala pertama di situ. Yang kedua ketika di surga, per berapa waktunya, setiap berapa kali gitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jika mereka itu adalah orang yang mukmin, orang muslim, orang yang beriman. Kemudian orang kafir melihat Allah enggak? Nah, ada yang bilang tidak melihat Allah. Dalilnya apa ya? Dalilnya tadi tuh, kalla innahum yauma an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Mereka itu terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pendapat. Pendapat yang lainnya, orang kafir pun melihat Allah Subhanahu wa taala di mauqif tadi, di alam barzah tadi, nanti sebelum kiamat, setelah dikumpulkan semua di padang mahsyar atau di mana itu, orang kafir pun melihat Allah. Apa faidahnya? Setelah itu baru dihijab. Melihat sebentar lalu dihijab untuk menambah penderitaan mereka. Jadi melihat, ya Allah, kalau tahu Allah Subhanahu wa taala ini maha sempurna, maha indah, maha ini, maka kita akan beribadah, maka kita akan taati aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menambah penyesalan mereka itu
dibuka sebentar, habis itu langsung dihijab lagi. Sampai di akhirat dihukum nanti di yaumil qiyamah. Sama orang fasik pun seperti itu. Nah, sekarang jin. Jin ini nanti melihat Allah atau tidak. Malaikat melihat Allah atau tidak. Nah, ada yang bilang malaikat melihat Allah Subhanahu wa taala juga. Nanti kelak juga mereka akan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang tidak. Yang melihat hanya Jibrilnya saja, roisnya saja, ketuanya saja, pembesar-pembesar malaikat melihat Allah, tapi yang lainnya tidak. Nah, tapi pendapat yang dikukuhkan malaikat pun melihat Allah semuanya. Jin juga melihat Allah Subhanahu wa taala di mauqif. Adapun di surga ada pembahasan jin itu masuk surga atau tidak. Ada yang bilang balasan bagi jin itu dengan tidak diazab itu. Jadi balasannya ya karena yang mukmin ya, jin yang fasik, yang kafir semuanya diazab. Sepakat para ulama berpendapat seperti itu. Adapun jin yang mukmin khilaf ini. Ada yang bilang di surga juga. Nanti gimana campur sama manusia? Sekarang kebalik dengan keadaan yang di dunia. Mereka di dunia mereka melihat kita kan. Kita tidak bisa melihat mereka. Tapi di surga nanti kebalik katanya. Wallahu a'lam. Ini ulama yang bercerita seperti ini. Katanya kita yang bisa melihat jin, tapi jin tidak bisa melihat kita nanti kelak di surga. Ini yang berpendapat bahasanya jin masuk surga. Jin yang muslim. Jin yang muslim tentunya. Nah, karena mereka juga kan mukallaf, dituntut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita menunggu baligh atau mukallaf kan baru dibebankan pada syariat. Kalau jin min aslil khilqah, dari pertama tercipta, lahir langsung jadi mukallaf mereka. Gitu. Nah, karena pemahamannya juga lebih ini terlalu melebar. Tadi ya, jin melihat Allah Subhanahu wa taala di mauqif. Adapun dia masuk surga atau tidak, ada yang bilang masuk surga seperti manusia, ada yang bilang balasan untuk mereka adalah dengan tidak diazab. Itu sudah cukup untuk balasan untuk kaum jin. Tanpa tidak ada masuk surga lah seperti itu. Nah, itu hukum melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat ya. Dan juga dari hadis-hadis juga yang sangat amat banyak, katanya Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum lailatal badri kama innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Atau hadisnya seperti itu. Katanya kalian ini bakal melihat Allah seperti kalian melihat purnama yang sangat jelas itu. Jadi bulan purnama, ada bulan kan, terang kan. Nah, Rasulullah bilang, kalian tahu tuh purnama itu, bisa lihat, bisa. Nanti kelak di akhirat kalian pun akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat purnama itu dengan terang benderang. Ijma sahabat juga semua sepakat bahwasanya dalil melihat Allah ini dikukuhkan nanti di akhirat. Adapun orang kafir tadi ala khilaf, ada yang bilang dilihat sebentar habis itu dihijab, ada yang bilang dari awal sampai akhir dihijab. Tidak melihat, dihijab. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak terjadi. Ya. Boleh, ya sih, tapi tidak terjadi. Secara akal boleh, secara syariat boleh, tapi tidak terjadi. Tapi ada yang bilang juga tidak boleh dan tidak terjadi kecuali untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya bilang tidak boleh, tapi tidak terjadi kecuali untuk baginda Nabi Muhammad SAW pas Mi'raj, Isra Mi'raj ini. Apa dalil kebolehannya? Dalil kebolehannya adalah ya tadi kisah Isra Mi'rajnya dan juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Nabi Musa memohon kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan, izinkan aku untuk melihat. Anzur ilaik, untuk melihatmu. Katanya Allah Subhanahu wa taala, lan tarani walakin unzur ilal jabal. Kamu tidak akan pernah melihatku wahai Musa, tapi lihatlah ke bukit itu. Jika kamu melihat bukit itu dalam keadaan istiqrar, dalam keadaan tetap atau
tegaklah, fasaufa tarani, maka kelak engkau akan melihatku. Tapi sebelum melihat, Nabi Musa dalam satu tafsir itu sudah fakhosyahum gitu kan, sudah terpingsan duluan, nggak kuat, tidak kuat, tidak bisa, maknanya seperti itu. Makanya tidak terjadi kecuali untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini kata Mu'tazilah, enggak, itu Nabi Musa berkata seperti itu karena untuk ngajari umat-umatnya yang pengen lihat Allah. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, boleh enggak ana diizinkan untuk melihatmu? Katanya Mu'tazilah seperti itu takwilnya. Takwilnya. Kalau kitanya enggak, ngapain? Seorang nabi itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fatona, kecerdasan yang mufrid lah, kecerdasan yang di luar, di atas segalanya. Orang cerdas tidak akan meminta sesuatu yang mustahil. Kalaupun itu enggak boleh, seorang nabi harusnya langsung mengingatkan kepada umatnya. Ente ini meminta terhadap sesuatu yang mustahil, nggak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya langsung diskak kan, langsung gitu. Diskak, nggak boleh kayak gitu. Nah kayak gitu. Dia nabi dan juga dia cerdas. Nah ngapain meminta sesuatu yang tidak mungkin dikabulkan? Itu jawaban yang pertama. Jawaban kedua, kenapa boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala menyambungkan, engkau Musa tidak bisa melihatku kecuali engkau lihat dulu posisi gunung itu. Kalau kau lihat dia dalam keadaan istiqrar, dalam keadaan tegak, saufa tarani, maka kelak engkau bisa melihatku. Nah itu dari situ secara yaqdhah nggak bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terjadi kecuali untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa juga belum melihat gitu nah, ya. Itu Nabi Musa belum melihat, apalagi kita. Betul. Nah, tinggal satu permasalahan lagi, yaitu manam, ru'yatullah manaman, melihat Allah dalam keadaan mimpi. Nah, ini pendapat juga khilaf yang besar antara ahli sunnah, juga di antara imam ahli sunnah juga memperdebatkan. Ada yang bilang tidak mungkin karena biasanya mimpi itu karena hayalan-hayalan, nah, seperti itu. Tapi dari riwayat juga Imam Ahmad beberapa kali melihat Allah. Ditanya Imam Ahmad, apa yang kau lihat? Ana melihat Allah wa huwa laisa kamitslihi syai', tidak seperti apapun. Ya karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserumukakan dengan apapun yang ada di dunia ini kan. Ya, Imam Ahmad pun mau membandingkan seperti apa, ana nggak tahu karena nggak ada contohnya di bumi ini. Nah seperti itu. Nah apakah itu ulama membahas ini sabit tidak, benar nggak ini dari Imam Ahmad sanadnya itu atau riwayatnya itu. Yang kedua, biasanya itu tidak dinamakan ru'yatullah, tapi saking dekatnya Imam Ahmad, saking kita cinta sama Nabi, contohnya kita aja lah, kita saking cintanya sama Nabi, atau tadi itu orang yang sangat haus, dia ini berhayal untuk minum air sampai ketiduran. Nah ketika di dalam tidurnya dia mimpi minum air, wah sangat ini. Nah karena sugesti itu mungkin lah, kayak katanya para ulama, karena saking dia itu diingat-ingat, saking terus melekat apa yang dia bayangkan tadi, sampai mimpi pun seakan-akan. Nah gitu, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan sedikit tentang ru'yatullah. Yang jelas yang disepakati adalah kita umat muslim akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan dalilnya juga tetap dari Quran, dari hadis, dari ijma, dari kalam sahabat, semuanya tidak ada yang bisa mengingkari ru'yatullah ini. Adapun yang tidak berpendapat bahwasanya dia ini akan melihat Allah karena takwil-takwilnya, itu kita hukumi fasik, tapi bukan kafir. Tidak sampai derajat kafir, tapi fasik. Nah itu mungkin. Baik, terima kasih banyak sahabat radio. Kita akan break terlebih dahulu ya, mendengarkan beberapa pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati.
Radio Inspirasi Spirit Hati dipancar luaskan dari seputaran komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber Cirebon. Diucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan sahabat radioku semuanya. Masih di program acara Pesantren Hatiku dan masih dengan referensi kitab Aqidatul Awam. Dari segmentasi yang awal tadi kita sudah membahas panjang dan lebar gitu ya, perihal tentang Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Artinya mungkin di segmentasi kali ini, segmentasi penekanan ataupun kesimpulan atas apa yang sudah dipaparkan dari awal tadi. Silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah. Sudah kita kaji Rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Yang datang dari baginda Nabi hendaknya dia menerima dulu, mengimani dulu. Maka seyogianya bagi kita untuk beriman, amanna bi syariah, amanna billah wa bima jaa'a anillah, amanna bi rasulillah wa bima jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman pada Allah dan apa yang didatangkan oleh Allah. Kita beriman pada baginda Nabi dan apa yang datang dari baginda Nabi. Nah, itu harus beriman. Iman itu di atas akal. Jadi kita harus beriman dulu, masuk akal tidak masuk akal itu setelahnya. Nah, ada sesuatu itu yang bisa dibandingkan dengan akal, masuk akal. Nah, seperti itu. Ada yang tidak bisa. Hanya kita diuji dengan keimanan saja. Contohnya seperti Isra dan Mi'raj ini juga tidak bisa kita berkata kepada akal untuk gimana ini gitu, masuk akal ini masuk akal atau tidak masuk akal. Yang diuji di dalam kisah Isra dan Mi'raj hanya satu, keimanan, percaya atau tidak. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memilih ke situnya. Itu yang ditekankan. Nah, itu apapun yang datang dari Rasul fahaqquhu taslim wal qabulu. Maka hendaknya kita menerimanya dan juga berserah terhadap kejadian yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang lebih tahu di dalamnya. Nah, maka dari situ semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan, memberikan kita rasa pasrah, memberikan kita rasa taslim, pasrah, dan juga mengimani apa yang datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang beriman dan hamba-hamba yang selalu dekat kepada Allah, yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Allah berkahi kita, berkahi keluarga kita, berkahi guru-guru mulia kita, terkhusus pada Buya Yahya, segenap keluarganya. Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, kabulkan hajat-hajat beliau. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kata-kata mungkin yang menyinggung atau tidak difahami. Kami mohon maaf karena kita semuanya belajar. Ala hadhihi niyyah salihah wa ala manawa syekhuna. Siril Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi minasyaitonir rajim. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Mohon doa selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih banyak narasumber kita yang sudah berbagi dengan kita semuanya dengan kajian kitab Aqidatul Awam, Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar setia ataupun sahabat radioku semuanya yang sudah stay tune terus di program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di edisi berikutnya di pekan depan yang hadir setiap hari Rabu ya pukul 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, jazakumullah ahsanal jaza, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.